secara psikologi wanita lebih seneng ngurusi orang. Kalau laki-laki lebih seneng ngurusi karena Anda akan lebih ingat sesuatu yang berguna daripada sesuatu yang tidak berguna. Coba. Patriarkinya akar masalah sebenarnya, bukan juga matriarki, tapi akar masalahnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan mahasiswi, saya akan meminta 2 mahasiswi bertanya dan 2 mahasiswa juga bertanya. Singkat, padat, nama, asal, dan ukuran sepatu, ya. Agar Anda muncul rasa empati, tahu sepatu orang lain, itu istilah ya dalam tradisi barat ya, bahwa peduli itu muncul karena kita merasakan sepatu orang lain. Dipersilakan kepada para mahasiswi. Ya, masih dulu ya. Silakan panitia diberikan mic-nya. Singkat, padat, jelas ya. Dan yang lain pertanyaannya disiapkan. Yang tidak bertanya, bertanya secara batin. Insya Allah beliau sudah bisa menangkapnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang sebentar, yang mahasiswa dulu ya. Ya nggak apa-apa, mahasiswa dulu ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Muhatirul Maulana. Saya dari Bondowoso, Prodi Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya terangsang dari stimulus dari Mas Sabrang Mawada Marpanulu. Sebelumnya saya sedikit lucu ya dengan nama Mas Sabrang ini. Kalau kita translate terhadap bahasa Madura ya. Berarti ubi. Enggak Mas, bercanda Mas. Biar tidak saya merasa tegang gitu ya. Di sini dari beberapa referensi yang saya baca dari buku-buku sejarah kebudayaan itu dari stimulus Mas Sabrang ini mengenai society atau masyarakat yang mana sedikit saya mengganjal di pikiran saya, apa saya yang ganjal. Ternyata setelah saya ingat-ingat kembali ada yang dinamakan society patriarki katanya, masyarakat patriarki, yang mana di dalam patokan tersebut pemegang kekuasaan di dalam kehidupan itu adalah laki-laki dalam masyarakat patriarki. Nah, sehingga saya berpikir siapa yang membuat konsep yang sebesar itu sehingga tetap menjadi kultur yang membudaya dalam kehidupan diri kita. Nah, semisal seperti contoh kecilnya saja, bahwa dari pemerintah saja, ini sudah contoh sepele mungkin ya, kalau kita pahami, semisal seperti sekarang pencetakan uang baru di mana sekarang itu pahlawan yang ada di uang-uang baru itu rata-rata mayoritas semuanya adalah laki-laki, dan yang pahlawan perempuan itu hanya satu mungkin ya, kalau saya lihat lebih dalam lagi, yaitu ada pada uang Rp1.000, bahkan ditaruh di uang Rp1.000. Itu kan hal yang sepele mungkin bagi orang-orang yang masyarakat biasa, karena sekarang saya cuma mas-mas biasa ya, mas masyarakat biasa. Kalau kita telah itu kan adalah sebuah bentuk patriarki, yang mana laki-laki lah di sana yang menjadi pemeran utama misalnya. Nah, jika ingin dihapuskan, maaf Mas, disingkatkan pertanyaannya. Jika kita ingin menghapuskan, effort seperti apa, usaha seperti apa yang mampu untuk menghapuskan masyarakat patriarki seperti ini? Karena mulai dari beberapa pemateri itu kan yang menjadi hanya kembali terus, terulang-ulang kali, ada lagi, kembali lagi masyarakat seperti ini. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu Pak Kiai Mas. Iya. Iya.
Iya, yang putri dulu ya, biar tidak patriarki ya. Silakan. Nama jelas, padat dan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fahira, saya dari Situbondo, Prodi PAI. Di sini saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan informasi adalah data yang bermakna bagi kita. Lalu saya ingin menanyakan bagaimana cara kita menyaring informasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika diterima para pembacanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kaum matriarki ya yang bertanya jelas. Mas Abrang dan Mas Kiai boleh merespon ya keduanya karena ini masalah kita bersama ya. Terutama dengan peraturan baru ada pemisahan ya untuk pesantren. Silakan Mas Abrang. Cek. Tentang patriarki itu tadi ya. Anda pernah dengar yang namanya Arunachalam Maruganantan enggak? Enggak pernah dengar ya, enggak populer ya. Oke. Gini, laki-laki, manusia itu hidup pada beberapa level realitas. Pertama ada realitas akal dengan idea, tapi itu selalu dibatasi oleh realitas fisik. Jadi ada faktor fisik yang memengaruhi yang tidak bisa kita lepaskan juga. Faktanya begini, kalau untuk urusan investasi waktu, fisik wanita itu punya limitasi tiap bulan misalnya. Itu tidak mudah untuk bisa menginvestasikan waktu pada sebuah disiplin atau pada sebuah tujuan tertentu dengan waktu yang panjangnya lama seperti laki-laki. Secara fisiologi, resiko yang diambil oleh wanita juga lebih tinggi daripada pria. Resiko terhadap salah memilih misalnya. Misalnya gini, kita kan sudah kenal, kalau laki-laki bisa nyari pacar tapi yang menentukan yang cewek, kan gitu. Misalnya ada data gini, kalau laki-laki ngelihat dari 10 cewek, 6 itu menarik. Kalau perempuan ngelihat laki-laki dari 10 laki-laki 1 aja menarik udah lumayan. Loh, itu bukan urusan pemilih, itu urusan fisiologi karena resiko yang ditanggung oleh wanita itu lebih tinggi daripada resiko yang ditanggung oleh pria. Pria itu bisa istrinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, enggak ya, yang dapat ijazah aja ya yang udah segitu. Itu tapi kalau wanita, itu sekali dia mengandung, itu tidak mudah kemudian mencari suami lagi. Karena resiko, dia punya tanggung jawab untuk untuk menjaga anaknya misalnya gitu. Ini kalau Anda membaca penelitian tahun 19 sekitar 60, 70-an ya. Secara psikologi, wanita lebih senang ngurusi orang. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi benda. Coba Anda lihat statistiknya, bidan banyak yang mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau teknik elektro banyak laki-laki atau perempuan? Jadi itu bukan sesuatu yang memang kita sadari mudah kemudian kita ubah. Itu ada punya fundamental mekanisme di dalam diri yang memang tidak bisa dengan mudah diubah gitu aja. Kalau Anda melihat salah satu contohnya gini, kalau Anda merasa patriarki adalah konstruksi sosial, kita coba lihat di sebuah negara yang pressure sosialnya paling kecil, di mana kesempatan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada perbedaan. Kalau sekarang indeks paling bebas di dunia itu negara-negara di Skandinavia. Faktanya bukan kemudian pekerjaan laki-laki sama perempuan jadi rata. Faktanya justru terjadi keterpisahan yang semakin lebar. Kenapa? Karena ketika pemaksaan struktur sosial menjadi minimal, yang menjadi dominan adalah dorongan fisiologinya kemudian. Justru lebih banyak yang menjadi bidan, justru lebih banyak yang menjadi di STEM field. STEM itu pernah dengar istilah STEM ya? STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Itu yang banyak dimasukin oleh pria. Kadang-kadang ada gini juga komplain, kok laki-laki lebih banyak bayarannya daripada wanita. Masalahnya memang pekerjaan yang dipilih oleh wanita itu tidak scalable.
pekerjaan bidan ya pekerjaan bidan selesai. Tapi kalau STEM field nih, kamu belajar engineering atau belajar bikin startup. Bayarannya awal bisa sangat kecil, tapi kalau berhasil bisa sangat besar juga. Jadi jenis industri yang dipilih juga berbeda. Nah, kalau kita mau ngelihat ini kemudian coba dilihat di alam. Lebih banyak yang patriarki apa lebih banyak yang materialisme apa ya jenenge? Lawannya patriarki. Matriarki. Oh. Sama matriarki lebih banyak mana? Itu ngelihatnya sederhana. Kalau laki-lakinya lebih gede, berarti dia, ini ya ada binatang nih. Kalau yang laki-laki lebih gede, berarti dia patriarki. Kalau yang perempuan lebih gede, itu berarti matriarki. Lebih banyak mana kira-kira? Statistik memang mengatakan lebih banyak patriarki. Ada yang laki-laki sama perempuan sama gedenya. Contohnya apa? Biasanya burung-burungan itu. Dove itu bahasa Indonesia nih. Burung dara, merpati. Sehingga dia dilambangkan sebagai lambang cinta. Karena merpati tidak ada lagi atau tidak ada yang dominan, mereka pasangan seumur hidup bareng-bareng. Nah itu alam sendiri memberi contoh yang bermacam-macam. Pertanyaan saya kemudian, kalau manusia itu lebih gede laki-laki atau perempuan? Secara fisik, laki-laki. Jadi secara natural memang ini patriarki kita ini. Saya setuju atau tidak setuju ya dengan patriarki atau matriarki ya, saya hanya melihat kenyataan alam yang terjadi. Kalau Anda mau menghilangkan patriarki, itu tidak mudah. Dengan konstruksi sosial tidak mudah. Ada kok yang matriarki, misalnya di Padang. Area Padang itu garis ibu lebih kuat daripada garis bapak misalnya. Tapi itu tempat-tempat tertentu, kalau ngomong mayoritas tetap patriarki. Kalau saya mengembalikannya kepada yang argumentasi pertama itu, bahwa wanita secara fisiologi memang lebih banyak halangan. Tiap bulan. Saya tadi menyebut aroma pacan itu tadi. Kalau Anda lihat sejarah, wanita baru mulai punya peran dominan di society ketika ditemukannya teknologi pembalut. Sebelum ada pembalut, sebulan sekali nggak bisa kemana-mana, seminggu, 2 minggu. Harus di rumah. Betul nggak? Sebelum teknologi pembalut, Anda bisa ngelihat secara spesifik statistiknya. Bagaimana wanita bisa mulai ikut terlibat dalam society itu ketika ditemukan pembalut. Karena halangan utama dalam berkegiatan sudah bisa ditangani oleh teknologi. Kan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditutup oleh teknologi. Seperti tendensi untuk senang ngurus orang. Itu nggak bisa ditangani oleh teknologi. Itu naluri dasarnya. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi barang. Bukan barangnya sendiri ya, maksudnya barang itu things, sesuatu gitu, ngurusin sesuatu, dan ini ngurusin seseorang kalau wanita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menghilangkan patriarki, saya tidak yakin itu adalah sesuatu yang Anda terlalu berat memikirkannya lah. Ini konsensus bersama bahwa ternyata itu cukup efektif juga. Saya takutnya gini, Anda terbawa dengan arus gender fluidity yang lagi rame ini di dunia sekarang. Karena beberapa forum terakhir yang saya datangi, banyak pertanyaan tentang gender equality ini. Kalau mau ngomong itu, ayo kita ngomong detail nih, gender equality. Kita harus ngomong data, karena kita nggak bisa ngomong cuman kira-kira aja nih. Apakah benar itu inequality datang dari konstruksi sosial atau datang dari konstruksi fisikal, itu perlu kita bahas beneran. Ini kalau di sana perang kanan sama kiri, kalau di Indonesia kan nggak ada kanan kiri. Semua kanan kiri oke, sen kanan belok kiri. Tergantung perintah siapa kan gitu. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa itu adalah pertanyaan yang menarik untuk dielaborasi. Saya nggak perlu dielaborasi. Monggo dielaborasi tapi tetap terbuka, jangan membuat keputusan dahulu. Lebih baik riset berangkat dengan pemahaman bahwa kita tidak tahu. Kita memilih mencari tahu daripada mencari percaya. Kalau pemahaman saya seperti itu. Percaya tidak membawa kemana-mana, pengetahuan datang dari ketidaktahuan. Matur nuwun, itu jawaban saya terhadap pertanyaan pertama. Terhadap pertanyaan kedua tadi, bagaimana kita bisa memilih informasi, bagaimana bisa memilih informasi yang baik dan yang buruk, gitu ya. Saya sendiri tidak pernah mengkategorikan informasi sebagai baik atau buruk. Karena informasi yang buruk itu juga berguna untuk kita hindari, misalnya gitu. Jadi saya mengkategorikan informasi sebagai berguna atau tidak. Kalau Anda menemukan informasi tidak berguna,
disimpan dulu sampai ketemu gunanya misalnya, disingkirkan dulu. Tapi kalau sudah Anda berguna saat itu, langsung digunakan. Karena salah satu bias kognitif, bukan bias kognitif, salah satu fakta kognitif seperti ini. Kalau Anda mendapatkan informasi baru dan Anda bisa menghubungkan informasi tersebut kepada 5 informasi lama yang kamu miliki, kamu nggak perlu inget-inget, akan ingat sendiri. Tapi perlu dibangun hubungannya, minimal oleh 5. Nomor 2, kalau informasi itu Anda punya simulasi gunanya buat apa, Anda akan otomatis ingat. Misalnya gunanya buat dihindari gitu misalnya. Atau gunanya nanti buat ketika saya ketemu si A saya akan ngomong ini. Gunanya ketika saya nanti akan nulis skripsi ini akan kepake. Ketika Anda sudah menemukan guna terhadap informasi, kita secara otomatis otak akan memiliki cara untuk menyimpannya. Karena Anda akan lebih ingat sesuatu yang berguna daripada sesuatu yang tidak berguna. Coba amati amati perjalanan hidupnya. Menurut saya pelajaran dari neuroscience mengatakan seperti itu. Ada beberapa trik lagi kalau Anda mau mengingat atau memproses sesuatu, karena proses berpikir itu berhubungan dengan neokorteks, yaitu di depan itu berhubungan dengan mata. Jadi ini tips goblok ya kalau mau dipakai, kalau mau digunakan ya. Kalau sebelum Anda belajar serius, coba fokuskan mata pada sebuah titik 30 detik sampai 1 menit. Itu men-trigger neokorteks untuk berpikir di sistem 2 sebutannya. Itu kalau mau baca lebih lanjut, bukunya namanya Thinking Fast, Thinking Slow oleh Daniel Kahneman. Kalau mau digali lebih lanjut, itu tentang cara berpikir di dalam otak. Ini dulu kebetulan saya dalam sekali waktu ngambil beberapa kuliah sekaligus. Bukan urusan pinter tapi urusan trik belajar itu tadi. Dulu saya trik belajarnya seperti itu. Ketika saya mau masuk serious thinking ada beberapa yang saya siapkan. Pertama adalah saya mengkondisikan otak dengan itu tadi 30 detik dan 1 menit. Dan satu lagi menyiapkan bebauan tertentu. Bebauan itu sangat membantu untuk ingatan. Mau menyan boleh, mau apa boleh. Tapi itu men-trigger memori. Jadi sebuah informasi semakin banyak masuk ke indra akan semakin cepat nangkepnya. Misalnya Anda membaca sambil menulis sambil diomongkan. Indra mulut kepake, kuping kepake, tangan kepake, itu ingatnya akan jauh lebih cepat. Itu tips-tips kecil lah, kapan-kapan nanti saya breakdown tips-tips yang lain agar malas belajar pintar cepat. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Pada dasarnya pendidikan belajar itu hak dan kewajiban tanpa memandang jenis kelamin. Itu bukan undang-undang dasar yang ngomong gitu. Maksud saya secara etika, secara normatif, secara prinsip pada dasarnya tidak ada perbedaan. Persoalannya hanya cara, waktu, timing, dan momentum yang mungkin membedakan. Dan itu kalau kita menarik ke era sekarang, saya kira sudah jadul banget kalau kita membuat mitos-mitos yang menyesatkan tentang laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu ya bahwa dalam masalah patriarki, kita berbicara tentang patriarki, itu ada 2 konsep. Yang pertama sexuality dan gender ya. Kalau sexuality itu tidak bisa diubah lagi. Perempuan ya sudah punya kodratnya seperti itu, laki-laki pun demikian. Namun gender itu adalah soal peran kiprah sosial. Itu bisa berubah-ubah dinamis seiring zaman. Dan problemnya hari ini di era kapitalisme terkini ya. Kapitalisme itu sekarang butuh tenaga kerja yang banyak sekali. Contohnya kalau nggak percaya kan teman-teman coba pergi ke pabrik rokok. Rata-rata buruhnya, karyawannya itu perempuan. Artinya apa? Sekarang pertanyaannya bukanlah lagi kesempatan bekerja yang sama. Karena kondisi pabrik, kondisi perusahaan di mana-mana sekarang itu sama-sama memberi peluang itu. Pertanyaannya adalah adilkah? Ya. Cara kita memperlakukan laki-laki dan perempuan. Seturut dengan keterbatasan-keterbatasan atau plus minusnya fisik masing-masing serta peran-peran sosial yang lain. Nah di sini kalau kita seragamkan, kita misalnya ya mau menghapus patriarki, kita akan masuk ke matriarki, kita akan tiba dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Kita akan
masuk dari lubang buaya ke mulut harimau. Artinya apa? Buat saya bukan patriarkinya akar masalah sebenarnya, bukan juga matriarki, tapi akar masalahnya adalah sejauh mana laki-laki dan perempuan itu pada akhirnya mengalami ketidakadilan. Kalau patriarki pada satu kondisi misalnya ya, dipandang lebih adil, ya mungkin bisa buat saya bisa dilegitimasi gitu. Tapi dalam kondisi yang lain, mungkin patriarki adalah sebab atau faktor ketidakadilan. Nah, oleh karena itu buat saya pertanyaannya harus lebih dilangkahkan lebih jauh gitu ya. Dan sebenarnya ini pelajaran terpenting kalau bagi kaum santri, di mana ada surat Yusuf di situ ada surat Maryam. Benar nggak? Benar Pak Tete. Ini pelajaran tafsir kan. Itu apa pesannya? Ya berarti Tuhan itu adil. Kalau Tuhan cuma ngasih surat Maryam, wah ini idola kita perempuan terus gitu kan. Makanya dikasih surat Maryam untuk dibaca kaum laki-laki, surat Yusuf dibaca kaum perempuan. Biar apa? Biar ada kesinambungan gitu kan. Tapi maksud saya bukan berarti itu dibaca begitu ya. Maksud saya itu sebenarnya pesan Tuhan ya melalui Al-Quran, melalui kitab sucinya bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Sama tidak mesti berarti harus diseragamkan. Oke, ya. Jadi saya juga tidak setuju kalau pendidikan itu menyeragamkan. Mungkin ada materi-materi keilmuan nanti yang relevan hanya bagi kaum wanita. Tapi jangan salah ya, sekarang pengetahuan yang basic justru juga harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Ini saya mengadakan survei kecil-kecilan ya Pak Saidah ya Mas Abrang. Banyak laki-laki itu tidak tahu hukum darah kotor, tidak tahu. Itu kalau kata seorang ulama, beliau mengatakan termasuk dari dosa yang paling banyak dilakukan oleh laki-laki sekarang adalah membiarkan dirinya tidak tahu, membimbing istrinya atau pasangannya tentang masalah darah. Maka fikih haid harus dipelajari oleh laki-laki. Kalau perempuan itu tinggal menunggu instruksi saja nanti dari laki-laki. Tapi bagi kaum perempuan harus juga belajar, gitu loh. Jadi mungkin bagi laki-laki sekurang-kurangnya itu menjadi fardu kifayah lah ya. Harus ada yang alim soal itu gitu kan. Itu contoh. Artinya terkadang hal-hal yang terkait dengan keperempuanan itu pun sekarang sudah ada ahlinya juga di kalangan laki-laki. Lalu tentang kelaki-lakian bagaimana? Ya kaum perempuan juga harus tahu. Nah saya kira ilmu tentang hal itu sangat terbuka untuk dipelajari. Sepanjang hari itu tentu seperti tadi bermanfaat bagi kita. Tapi buat saya itu ilmu itu masih kategorinya rendah ya. Itu ilmu keduniaan. Tapi kalau ditaniatkan untuk agama, disambungkan dengan ibadah dan seterusnya pasti akan bernilai ibadah. Ya. Terus yang terakhir mengenai masalah informasi, ya kalau saya gimana ya? Kalau saya informasi yang bermakna itu informasi yang bikin saya mikir gitu. Kalau kami pribadi begitu. Jadi kalau ingin memilih ya memang akan lebih banyak sampah-sampah yang berserakan di pikiran kita, bahkan di HP kita atau di laptop kita. Ya, cara kita untuk memilah informasi itu kita memang harus melakukan satu kegiatan terlebih dulu. Misalnya kita membuat mini riset, kita sedang bikin tulisan esai, karya kreatif, ya, maka kita pasti akan terseleksi informasi itu. Tapi kalau kita kosongan, apalagi pagi hari itu sebenarnya Nabi kan mengajarkan kita itu untuk memfilter dengan berbagai macam doa. Kalau tadi Mas Abrang kasih tips psikologis, fokus begini 30 detik sampai 1 menit, oke ini ilmu baru buat saya. Tapi belajar fokus itu memang penting ya teman-teman ya. Salah satu cara saya tambahkan, itu dzikir. Sebagai contoh begini, pagi hari ada doa pagi. Allahumma bika asbahna bika amsayna dan seterusnya, Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum dan seterusnya. Ya. Kita itu sebenarnya dilatih oleh Nabi waktu pagi itu bagaimana kita fokus. Ya. Kenapa? Karena waktu pagi itu waktu di mana pikiran kita kosong. Nah, kesalahan generasi milenial sekarang itu
Pagi belum ngapa-ngapain, coba ya, bayangkan ya. Nabi itu sudah kasih panduan kan ya. Jadi Islam itu agama yang buat saya canggih, canggih banget. Kalau enggak percaya sampai renungkan setiap tahapannya. Orang bangun tidur disuruh doa. Setelah doa wudhu, setelah wudhu siwak. Ini mengaktifkan banyak sel di tubuh kita. Terus setelah itu sholat 2 rakaat, baru beraktivitas. Nah kita enggak pakai step-step itu, kita langsung misalnya ya buka HP, langsung buka informasi, langsung kacau pikiran kita. Hang langsung. Kalau enggak percaya lakukan itu sampai 40 hari berturut-turut. Pasti lebih banyak stresnya. Kenapa? Karena perhatian pertama kita langsung pada informasi yang entah apa hubungannya gitu loh. Bahkan mendapatkan pesan saja dari orang yang kita kenal, entah siapa misalnya, itu juga bikin kita sumpah, bikin kita stres, potensi stresnya tinggi. Oleh karena itu, kalau saya sih mungkin ya cara hidup yang Islami itu juga penting diterapkan. Kenapa? Karena kita akan memfilter sendirinya. Saya punya tips begini, saya nggak akan buka laptop, buka medsos atau apapun itu yang datang dari luar sebelum saya siap. Biasanya saya itu juga sedikit berdebar-debar kalau saya mau buka akun saya atau bahkan saya buka WA saya saja itu terkadang langsung diserbu ratusan pesan sudah, karena banyak grupnya gitu. Itu saya buka, saya dulu, waspada dulu kan, takutnya ada pesan teroris atau gimana gitu kan. Nah ini, jadi kita sudah punya filter psikologis ya, bahkan spiritual. Nah ini yang sangat penting ya, sehingga bagi saya kita bisa meminimalisir efek-efek yang tidak baik dari teknologi justru dengan memanage diri kita sebaik mungkin ya. Dan itu dimulai dari kebiasaan kita yang paling sederhana, dari bangun tidur pagi, siang, sore dan seterusnya sampai kembali tidur. Ya itu saja sekadar tips sederhana, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Sabrang dan Mas Kiai Fayat yang telah memberikan jawaban, dan saya pikir kita akan akhiri pertemuan yang sangat bermanfaat ini. Mohon maaf sesi selanjutnya untuk pertanyaan tidak dilanjutkan ya, sebab kita masih punya waktu yang lain. Dan setelah ini saya ingin sampaikan bahwa seperti kata Mas Sabrang, dengan sangat jeli melihat catatan itu mesti hadir ya. Kalau yang perempuan lebih banyak mencatat, ini tidak kemudian bias ya. Yang lelaki juga harus belajar dari kaum perempuan. Al-ilmu bisutur, la bisudur ya. Tetapi yang perlu dicatat dengan baik, yang saya tidak akan simpulkan, buku yang mungkin perlu dibaca adalah Ki Hajar tadi oleh Rafayat. Yang kedua adalah Thinking Fast, Thinking Slow ya. Daniel Kahneman itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia ya. Itu perlu dibaca. 2 buku ini dibaca ya, sebagai buah dari pertemuan ini yang sangat bermanfaat. Sebab tradisi membaca sekarang sudah dirampas oleh gawai. Kan seperti disampaikan oleh Rafayat tadi, disrupsi, jadi mengubah cara kita fokus, itu salah satu kutukan dari teknologi sebenarnya. Oleh karena itu, tetapi Mas Sabrang masih memberikan secara harapan, kita bisa belajar banyak dari media sosial, tapi kan ada caranya. Nah ini adalah kelas lain dari Mas Sabrang nanti ya, bersabar ya. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan hati, dan mungkin ini adalah pertemuan yang luar biasa bermanfaatnya, sebab ada halayak yang tidak mendapat ilmu seperti ini, sebab kita terlalu percaya kepada media sosial yang gemerlap itu. Padahal ruang-ruang seperti ini jauh lebih bermanfaat. Tidak kemudian kita mengabaikan media sosial, sebab di situ banyak pengetahuan kata Mas Sabrang, tapi memilih itu juga adalah perlu pengetahuan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita tahu cara memilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.